Selamat malam, salam jumpa, shalom bagi kita semua dan salam sehat Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tanpa terasa, malam ini kita berada pada edisi yang ke-100, Sehati dalam Doa. Merenungkan perjalanan pelayanan ini, kita patut bersyukur oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan, hikmat dan kebijaksanaan yang diberikannya, tuntunan penyertaan Roh Kudus bagi kita semua, bagi persekutuan ini, bagi seluruh yang terlibat dalam pelayanan ini, sehingga pada hari ini kita boleh berada sebagaimana adanya kita dalam ibadah sehati dalam doa pada edisi yang ke-100. Karena itu, dalam pertemuan malam ini, dalam persekutuan ini, kami mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak hanya jemaat Warakas, tapi siapapun kita dan dimanapun kita berada saat ini, kita menaikkan pujian syukur dan terima kasih kepada Tuhan, bahwa kita senantiasa dituntun dan dikuatkan untuk berada di hadirat-Nya, di tengah-tengah berbagai harapan dan kerinduan kita, terlebih juga dalam pergumulan bersama menghadapi COVID-19 ini. Mari sejenak kita sehati dalam doa, kita satu dalam saat teduh ini untuk merenungkan penyertaan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, kita bersama-sama mengangkat kidung pujian, Carilah Dahulu Kerajaan Allah. Serta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Berkumpul dalam namaku, 2 atau 3 orang, di situ aku berada di tengah. Haleluya, haleluya. Kita akan menyambut pemberitaan firman Tuhan yang dipilih dari surat Yakobus pasal 4 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-17. Yakobus pasal 4 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-17. Kita berdoa memohon penyertaan dan pimpinan Roh Kudus dalam merenungkan firman ini. Bagimulah hormat, pujian, dan kemuliaan. Kami bersyukur untuk kasih dan sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Malam ini setelah seharian kami menjalani aktivitas kehidupan kami ada di hadirat-Mu Tuhan, mencari topangan, mencari tuntunan dan kekuatan yang sejatinya hanya bersumber daripada Tuhan. Firman-Mu akan menjadi bahagian kami. Ya Roh Kudus, bimbing dan tuntunlah kami, agar kebenaran firman-Mu ini boleh dimengerti, boleh dilakukan seturut dengan kehendak Bapa. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersedia mendengar firman Tuhan. Amin. Shalom, pembacaan hari ini diambil dari Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun.
dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dan congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita malam ini yaitu jika Tuhan menghendakinya. Jika Tuhan menghendakinya. Menjalani kehidupan ini tentu ada begitu banyak harapan dan kerinduan yang ingin kita capai. Dan untuk mencapai itu, ada rencana-rencana yang akan kita tetapkan bersama-sama. Secara pribadi, maupun bersama dengan keluarga atau rekan-rekan sekerja. Bagi kita yang mungkin sedang bekerja. Kita mengharapkan bahwa ketika kita menetapkan rencana-rencana itu, apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi visi, atau yang ingin kita capai dalam hidup ini, dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dapat terlaksana dengan baik. Malam ini surat Yakobus memberikan tuntunan bagi kita semua, bahwa di atas semua perencanaan-perencanaan yang kita lakukan dalam kehidupan ini, untuk sebuah pencapaian yang terbaik, satu hal yang perlu kita sadari, bahwa Tuhanlah yang menentukan semuanya itu. Karena itu kepada ke-12 suku yang ada di perantauan, Yakobus menasihati untuk melibatkan Tuhan di dalam setiap perencanaan-perencanaan dalam menjalani kehidupan ini. Mengapa? Yakobus sudah menyadari dan menasihati jemaat bahwa kita ini adalah manusia yang rapuh, yang diilustrasikan, digambarkan oleh Yakobus tadi dalam pembacaan ini, bahwa hidup itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya, betapa lemahnya kita dan betapa tidak mampunya kita menjalani kehidupan ini dalam segala yang ingin kita capai, dalam segala apa yang kita perjuangkan untuk yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena itu Yakobus menarik kita, memberikan nasihat kepada kita untuk melibatkan Tuhan dalam perencanaan-perencanaan, untuk melibatkan Tuhan dalam segala usaha dan kerja kita. Karena itu ungkapan bijak yang dikatakan dalam bacaan kita tadi, jika Tuhan menghendakinya. Keputusan, kedaulatan hanya ada pada Tuhan. Namun patut yang kita renungkan juga pada kesempatan ini adalah, apa yang membuat perencanaan-perencanaan itu tidak dapat terlaksana dengan baik? Apa yang membuat kita kecewa dalam setiap pencapaian-pencapaian yang tidak dapat kita raih dalam kehidupan ini, saudara-saudaraku? Di samping bahwa mungkin kita tidak melibatkan Tuhan dalam perencanaan ini, oleh karena ada hal pada diri kita juga yang dikatakan oleh Yakobus dalam pembacaan kita tadi adalah, tetapi sekarang kamu bermegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Kecongkakan, kesombongan adalah awal dari sebuah kejatuhan, awal dari sebuah kehancuran. Hal-hal seperti ini membuat kita mengandalkan kekuatan, mengandalkan kemampuan pengetahuan yang ada pada kita, dan kecenderungan kita adalah tidak melibatkan Tuhan dalam perencanaan-perencanaan kita. Dengan menyatakan jika Tuhan menghendakinya, itu berarti mewujudkan dan menyatakan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan, bahwa
Kalau bukan Tuhan yang menyertai, kalau bukan Tuhan yang memberkati, maka tentunya perencanaan kita, perjalanan kehidupan kita, perjuangan dan usaha-usaha kita untuk yang terbaik dalam hidup ini tidak akan pernah tercapai. Kalaupun mungkin kita merasa bahwa ya selama ini semuanya dapat tercapai kok, tapi apakah itu sesuatu mensukacitakan? Mungkin tidak. Apakah itu sesuatu yang bisa berjalan dengan rutin, berjalan dengan lancar? Mungkin tidak. Oleh karena kita tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, perencanaan itu penting dalam hidup ini. Namun hal yang paling penting juga adalah bagaimana kita melibatkan Tuhan dalam perencanaan, dalam perjalanan, dalam segala usaha dan perjuangan menjalani kehidupan ini. Yakinlah, Tuhan memberkati itu. Dan Tuhan menganugerahkan yang terbaik untuk hidup dan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita, memberkati keluarga kita. Terpujilah Kristus. Amin firman-Nya. Mengaminkan pemberitaan firman Tuhan malam ini, mari kita bersama-sama mengangkat pujian. Bersamamu, Bapa. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu, Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu, Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang
Mari kita satu di dalam doa, mensyukuri segala nikmat kasih Tuhan dalam kehidupan kita yang selalu dinyatakannya bagi kita semua. Mungkin saat ini kita masih bergumul dalam banyak hal. Mungkin saat ini kita berada dalam kelemahan-kelemahan. Namun mungkin juga saat ini ada pencapaian-pencapaian yang luar biasa yang Tuhan telah nyatakan bagi kita, karena kita selalu melibatkan Dia dalam perjalanan kehidupan kita. Termasuk di dalamnya bahwa Gereja Toraja Jemaat Warakas melalui majelis gereja boleh dimampukan untuk senantiasa setia untuk melayankan pelayanan sehati dalam doa. Dan sekali lagi, malam ini kita berada pada edisi pelayanan yang ke-100. Mari kita tetap setia, tetap semangat untuk mengalami perjumpaan dan persekutuan bersama-sama dengan Tuhan di tengah-tengah keluarga, menghadirkan mesbah Tuhan, agar di dalamnya rumah tangga kita, kehidupan kita selalu dituntun dan dikuatkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih dan setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih malam ini boleh bersekutu dalam sehati dalam doa. Terima kasih akan firman-Mu yang telah menjadi bagian kami, yang memperlengkapi kami, menuntun dan menegaskan pada kami untuk selalu menyadari bahwa Tuhan, Engkau patut dilibatkan dalam setiap perencanaan-perencanaan kami, dalam setiap pengambilan keputusan dalam menjalani kehidupan ini. Karena kami menyadari kami adalah manusia yang rapuh, manusia yang hidupnya bagikan uap yang dapat hilang lenyap, yang hanya sementara. Dengan terang kesadaran ini, kiranya kami dikuatkan untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Kami juga tak lupa mengucap syukur. Pada malam hari ini kami boleh berada pada edisi pelayanan sehati dalam doa yang ke-100. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hikmat dan kekuatan yang Engkau berikan kepada kami semua yang boleh terlibat secara langsung di dalam pelayanan ini. Kami yakin Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Kebenaran-kebenaran firman-Mu boleh ditaburkan di tanah kehidupan di mana jemaat-Mu berada. Dan kami mengamini, tidak ada firman-Mu yang akan kembali dengan sia-sia. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkati kami lebih jauh sebagai tim sehati dalam doa, untuk senantiasa dapat mengangkat pelayanan ini. Kami dalam segala keterbatasan kami dalam segala kerinduan kami untuk melayani Tuhan, untuk melibatkan diri demi kelebaran akan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, perlengkapilah kami senantiasa yang Engkau pakai dalam rangka pelayanan sehati dalam doa ini. Berkati seluruh majelis gereja-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu, berkati semua saudara-saudara kami yang senantiasa boleh bersama-sama sehati dalam doa, menaikkan pujian, syukur, dan sembah kami kepada Tuhan untuk kasih dan sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau selama persiapan, selama pelaksanaan dan pelayanan sehati dalam doa ini masih begitu banyak kekurangan, masih begitu banyak keterbatasan dan kealpaan. Perlengkapi kami untuk dapat lebih baik, untuk mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berikan hikmat, kekuatan, kesehatan bagi kami semua ya Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang juga sedang dalam masa-masa pemulihan di rumah. Tuhan berikan iman, pengharapan, sukacita, semangat, dan juga kesehatan yang baru untuk tubuh jasmani mereka. Kami terus juga berdoa untuk pemulihan bagi bumi ini dari COVID-19. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kekuatan dan perlindungan bagi kami semua. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati kami dalam waktu istirahat tidur malam ini, lindungi dan peliharakan kami. Ampuni kami Tuhan dari segala salah dan dosa kami.
Kami datang berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah sehati dalam doa edisi ke-100 pada malam hari ini. Kami mengharapkan dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara-saudara sidang jemaat, bahkan dimanapun kita berada, agar semangat, kekuatan untuk melayani lewat program ini senantiasa dilayankan di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Dan atas nama tim pelayanan sehati dalam doa, kami mohon maaf jikalau selama ini masih begitu banyak kekurangan dan keterbatasan. Kiranya semuanya dapat memberikan pelajaran yang berharga untuk pelayanan yang lebih baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam sehat bagi kita semua. Shalom, Bongi Melo.